Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan teks prosedur. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Pokok bahasan materi. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi teks prosedur dari aspek definisi, tujuan, kebahasaan, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi contoh teks prosedur. Yang ketiga, kita akan belajar mengidentifikasi jenis-jenis teks prosedur. Dan yang keempat, kita akan belajar menyimpulkan, menulis, dan memperagakan teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai teks prosedur, teks petunjuk, teks instruksi, dan teks panduan. Teks jenis inilah yang banyak sekali membantu manusia dalam mempelajari suatu hal. Dalam rangkuman bab ini, kita akan pelajari teks prosedural itu secara mendalam dan ringkas. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, teks prosedur merupakan sebuah teks yang memberikan petunjuk atau arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti contohnya pada gambar-gambar di bawah ini. Pada gambar pertama, kita melihat bagaimana teks prosedur ini memberikan petunjuk tentang 5 langkah cara mencuci tangan. Kemudian pada gambar kedua, kita melihat teks prosedur ini memberikan petunjuk bagaimana cara masak mie instan yang sehat. Dan pada gambar ketiga, kita melihat teks prosedur ini memberikan petunjuk tentang waktu minum obat saat puasa. Tujuan teks prosedur. Setelah mengetahui definisi teks prosedur, tahukah kamu apa tujuan dari teks prosedur itu? Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Contoh teks prosedur. Berikut ini adalah contoh teks prosedur dengan judul Cara Membuat Obat Tradisional Insomnia. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur, nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Adapun bahan yaitu 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm dan 600 cc air putih. Adapun langkah pembuatannya yaitu, yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan tersebut. Yang keempat, rebus semua dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Dan yang kelima, minum selagi hangat. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur. Dari contoh ini, kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, kita bisa melihat ciri teks prosedur dari segi isi. Dan yang kedua, kita bisa melihat ciri teks prosedur dari segi kebahasaan. Dari segi isi, yang pertama, isi teks prosedur berupa panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, isi teks prosedur berupa aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan pada teks prosedur harus dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut dengan tips. Selanjutnya yang kedua, kita melihat ciri teks prosedur dari segi kebahasaan. Yang pertama, berupa kalimat perintah, karena pada teks prosedur
pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, terdapat penggunaan dengan kata ukuran yang akurat, misalnya seperempat tepung, 5 rimpang kunyit. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, misalnya rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan hingga membentuk segitiga sama kaki. Yang kelima, menggunakan kata penghubung, pelepasan, dan kata acuan, misalnya kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Yang keenam, menggunakan akhiran i jika objek kalimat tidak bergerak, misalnya lumuri loyang dengan mentega, dan akhiran kan jika objek kalimat bergerak, misalnya lumurkan mentega pada loyang. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Yang kedua, jenis teks prosedur berdasarkan struktur kebahasaannya. Adapun jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya, yang pertama, jenis teks prosedur untuk memandu cara menggunakan suatu, misalnya cara menggunakan blender, cara memainkan alat musik. Yang kedua, jenis teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Dalam teks ini, ada bahan, ada cara, dan ada langkah, seperti cara membuat obat tradisional. Yang ketiga, jenis teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya teks prosedur cara menari, cara melakukan senam. Selanjutnya, jenis teks prosedur berdasarkan struktur kebahasaan. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini sangatlah simpel, karena hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur cara menghidupkan kompor gas. Yang kedua, jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur jenis ini terdiri atas beberapa langkah karena lebih kompleks. Contohnya, teks prosedur cara pembayaran pajak. Yang ketiga, jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur jenis ini merupakan teks prosedur yang lebih sederhana. Contohnya, teks prosedur cara menyalakan komputer. Struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki beberapa struktur teks, yaitu yang pertama, judul. Berisikan tentang informasi apa yang akan dibahas dari teks prosedur itu. Yang kedua, tujuan. Berisikan pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Pernyataan dapat berupa paragraf pengantar. Yang ketiga, material. Berisikan syarat, langkah, atau apa saja yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, langkah-langkah. Berisikan tentang langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan. Yang kelima, penutup. Penutup dalam teks prosedur bukanlah hal yang wajib. Artinya, bisa diisi atau tidak. Tetapi, alangkah baiknya bagian penutup ini harus diisi, sebab bagian penutup bisa menjadi suatu penekanan dari teks prosedur. Kontak info. Salah satu penggunaan bahasa dalam teks prosedur adalah kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, intonasi pada bagian penekanan kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, kalimat diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, biasanya menggunakan partikel lah atau partikel kan. Misalnya, ambillah atau ambilkan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Itulah tadi materi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama mengenai teks prosedur. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Yang kedua, tuliskan unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri umum sebuah teks prosedur. Dan yang keempat, tuliskan contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.